Dalam seri ke-169 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Eni Budiono sebagai Tribuana, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Hari Laksono sebagai Gajah Mada, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Novia Mandagi sebagai Raja Padmi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Atas pertimbangan dan petunjuk Sang Ramapati, Prabu Jayanegara bermaksud memanggil dua orang adiknya ke Majapahit. Selama ini, Putri Tribuana Tunggadewi tinggal di Istana Kahuripan dan menjadi seorang batara di sana. Sedangkan Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi menjadi batara di Kerajaan Wengker. Prabu Jayanegara mengutarakan maksudnya di depan Ibunda Ratu. Dan nampaknya Ibunda Ratu kurang menyetujui gagasannya. Tapi Prabu Jayanegara nekat melaksanakan niatnya. Maaf Ibunda Ratu, ini adalah urusan hamba, dan hambalah yang akan memutuskannya. Kala Gemet, lancang sekali mulutmu. Sekarang hamba mohon diri Ibunda. Jayanegara? Jayanegara? Kau anggap siapa aku ini, Jayanegara? Prabu Jayanegara tidak lagi menggubris teriakan-teriakan Putri Tribuana, dan beliau terus pergi meninggalkan Istana Kaputren. Prabu Jayanegara segera menulis dua buah surat yang ditujukan kepada Tribuana Tunggadewi di Istana Kahuripan dan kepada Dyah Wiyat Sri Raja Dewi di Istana Wengker. Isinya sama. Dua orang putri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana itu harus segera kembali ke Majapahit. Selesai menulis surat, Prabu Jayanegara memerintahkan 40 orang prajurit berangkat ke Istana Kahuripan dan Istana Wengker. Kahuripan adalah negeri bawahan Majapahit. Sudah beberapa tahun lamanya, Putri Tribuana Tunggadewi menjadi bra atau bre atau batara di Istana Kahuripan. Sementara itu adiknya, Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi, menjadi batara di Istana Wengker. Putri Tunggadewi mempunyai seorang pengawal pribadi andalan bernama Gajah Mada. Pada waktu itu, Gajah Mada baru menjabat sebagai seorang bekel. Dia membawahi 40 orang prajurit pengawal yang lain. Putri Tunggadewi sedang berada di Taman Sari ketika bekel Gajah Mada memohon diperkenankan menghadap. Oh, rupanya kau, Paman Mada. Ada apa, Paman? Adakah sesuatu yang penting yang hendak kau sampaikan kepadaku? Ampun, Tuan Putri. Ada 40 orang prajurit Majapahit ingin menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Sekarang mereka menunggu di Balai Paseban Agung. Prajurit Majapahit? Ada keperluan apa mereka? Baiklah. Ayo Paman Mada, iringkanlah aku menemui mereka. Silahkan Tuan Putri. Hamba akan mengiring di belakang Tuan Putri. Putri Tunggadewi segera melangkah meninggalkan Taman Sari menuju ke Balai Paseban Agung. Nampak prajurit-prajurit Majapahit duduk bersila di lantai Balai Paseban Agung. Putri Tunggadewi segera naik ke atas singgasana. Sesaat lamanya sang putri berdiam diri. Kemudian dia berpaling ke arah prajurit yang duduk paling depan, yang nampaknya merupakan pimpinan. Hai prajurit, apa maksud kedatangan kalian di Istana Kahuripan? Apa kalian mengemban titah dari Kanda Prabu Jayanegara? Ampun Tuan Putri, hamba hanya disuruh menyampaikannya surat ke hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Tidak biasanya Kanda Jayanegara berkirim surat kepadaku. Coba, mana suratnya? Ampun Tuan Putri. Prajurit itu segera mengeluarkan surat dari lipatan pakaiannya, kemudian menyerahkannya kepada Putri Tunggadewi.
Putri Tunggadewi membuka gulungan ronta, kemudian membacanya dalam hati. Dinda Tunggadewi, aku tidak akan bicara panjang lebar. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu, juga keadaan Dinda Raja Dewi di Istana Mengker. Alangkah baiknya kalau kalian berdua berkumpul bersama kami di Istana Majapahit seperti dulu, ketika kita masih kanak-kanak. Dengan tinggal di Istana Majapahit, aku akan lebih bisa mengawasi keadaan kalian. Kembalilah ke Majapahit sekarang juga, Dinda Tunggadewi. Tinggalkan Istana Kahuripan. Tempatmu bukan di sini, melainkan di Majapahit. Selesai membaca surat, nampak Putri Tribuana termangu-mangu sesaat lamanya, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bekel Gajah Mada yang duduk tak jauh dari singgasana dapat menangkap gelagat itu, tapi dia diam saja menunggu. Baiklah, kau sudah menunaikan tugasmu dengan baik, prajurit. Surat sudah sampai ke tanganku. Sekarang kalian boleh kembali ke Majapahit. Katakan kepada Kanda Prabu Jayanegara bahwa aku akan mempertimbangkan permintaannya. Ampun Tuan Putri, kalau sudah tidak ada pesan-pesan lagi, perkenankanlah kami semua mohon diri kembali ke Majapahit. Pimpinan prajurit itu segera menghaturkan sembah diikuti yang lain. Kemudian mereka melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Dari jauh Putri Tribuana Tunggadewi dapat melihat rombongan prajurit Majapahit menggebrak kudanya meninggalkan alun-alun. Setelah beberapa saat lamanya, Putri Tunggadewi menyuruh Bekel Gajah Mada agar duduk lebih dekat dengan singgasana. Ampun, Tuan Putri. Sepertinya ada yang sedang mengganggu pikiran Tuan Putri. Aku sendiri tidak tahu, Paman Mada. Mengapa tiba-tiba Kanda Prabu Jayanegara memanggilku ke Majapahit? Bukankah dia tahu bahwa aku menjadi batara di Kahuripan atas perintah almarhum Ramanda Prabu? Apakah Gusti Prabu Jayanegara tidak menyebutkan alasan mengapa Tuan Putri dipanggil ke Majapahit? Tidak, Paman Mada. Kanda Prabu tidak menyebutkan alasannya. Aku hanya disuruh kembali tinggal di Istana Majapahit seperti dulu. Untuk apa semua ini? Mengapa aku harus kembali ke Majapahit? Lalu bagaimana dengan Istana Kahuripan? Aku bingung, Paman Mada. Pasti Kanda Prabu mempunyai maksud-maksud tertentu. Paman Mada. Iya, Tuan Putri. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku harus tetap tinggal di Kahuripan? Ataukah aku harus memenuhi keinginan Kanda Prabu Jayanegara kembali ke Majapahit? Ampun, Tuan Putri. Karena itu merupakan perintah seorang raja. Sebaiknya Tuan Putri menuruti keinginan beliau. Menurut pendapat hamba, itulah jawaban yang terbaik. Baiklah. Kalau memang begitu, baiklah. Aku akan kembali ke Majapahit. Dan kau, Paman Gajah Mada, kau harus ikut serta denganku. Kau adalah prajurit kepercayaanku. Aku sangat membutuhkan tenagamu. Apakah kau keberatan, Paman? Ampun, Tuan Putri. Hamba hanyalah seorang abdi. Hamba hanyalah seorang prajurit. Tidak seharusnya hamba menolak perintah Tuan Putri. Hamba sama sekali tidak merasa keberatan, Tuan Putri. Kalau begitu, kau boleh segera mengadakan persiapan, Paman Mada. Besok pagi, kita berangkat ke Majapahit. Putri Tunggadewi memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Bagaimanapun juga, sekalipun Prabu Jayanegara adalah saudaranya, tapi dia juga adalah seorang raja. Maka demikianlah, keesokan harinya, Putri Tunggadewi berangkat ke Majapahit dengan mengendarai sebuah kereta. Bekel Gajah Mada mengawal kereta bersama 40 orang prajurit pilihan. Mereka terus bergerak semakin lama semakin jauh meninggalkan Istana Kahuripan.
Ada apa, Paman Mada? Mengapa berhenti? Ampun, Tuan Putri. Kita bertemu dengan rombongan dari Istana Wengker. Rombongan dari Istana Wengker? Apa maksudmu? Nampaknya Tuan Putri Raja Dewi juga mendapat surat yang sama dari Gusti Prabu Jayanegara. Beliau dipanggil menghadap ke Majapahit, Tuan Putri. Rupanya bukan aku sendiri yang harus kembali ke Majapahit. Dinda Raja Dewi juga harus kembali ke Majapahit. Ada apa ini? Aneh sekali kelakuan Kanda Prabu. Ya, baiklah. Kalau begitu kita bisa bersama-sama berangkat ke Majapahit. Tuan Putri Raja Dewi mempersilahkan agar Tuan Putri Tribuana Tunggadewi berjalan di depan. Beliau dan para pengawalnya akan mengiring di belakang. Baik, ayo kita jalan lagi, Paman Mada. Kalau tidak salah, sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Baik, Tuan Putri. Ayo, jalan lagi! Ayo jalan! Memang benar, tak lama kemudian iring-iringan kereta dari Istana Kahuripan dan Wengker sudah melewati pintu gerbang perbatasan kota Raja Majapahit. Iring-iringan terus bergerak menyusuri jalan-jalan yang basah oleh gerimis. Hari menjadi gelap, mereka segera tiba di alun-alun. Bekal Gajah Mada membenahi prajurit-prajuritnya dan menata seluruh perbekalan yang dibawa dari Istana Kahuripan. Demikian pula prajurit-prajurit pengawal dari Istana Wengker bekerja dengan sigap. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sudah menghadap Prabu Jayanegara di ruangan pribadi Raja. Prabu Jayanegara nampak gembira melihat kehadiran dua orang adiknya. Bagus, bagus sekali. Aku senang kalian mau mendengarkan kata-kataku. Kalian memang dua orang adik yang manis. Itulah sebabnya aku sangat menyayangi kalian, Tunggadewi dan juga Raja Dewi. Maaf, Kanda Prabu. Kami masih belum tahu apa maksud Kanda Prabu dengan semua ini. Mengapa kami harus kembali tinggal di Majapahit? Semua ini kulakukan karena aku tidak ingin berjauhan dengan adik-adikku. Aku sangat menyayangi kalian berdua. Jika melihat kalian berdua, aku selalu teringat mendiang Ramanda Prabu. Sebelum wafat, beliau selalu memperingatkan agar aku menjaga kalian dengan baik. Tapi Kanda Prabu, kau juga harus ingat bahwa aku menjadi batara di Wengker atas keputusan Ramanda Prabu. Demikian pula dengan Yunda Tunggadewi sebagai batara di Kahuripan. Itu dulu. Tapi sekarang akulah yang memutuskannya, Dinda Raja Dewi. Aku tidak ingin hatiku senantiasa was-was. Aku ingin memerintah negeri Majapahit dengan tenang. Itulah sebabnya kalian berdua kukumpulkan di sini. Janganlah kita berjauhan. Marilah kita hidup seperti dulu ketika Ramanda Prabu masih berada di tengah-tengah kita. Sudahlah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Aku sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk kepada adik-adikku. Aku memanggil kalian ke Majapahit justru karena aku menyayangi kalian berdua. Nah, lihatlah. Lihatlah adik-adikku yang manis. Sekarang kalian sudah bertambah besar. Kalian sudah menjadi gadis-gadis yang dewasa. Alangkah bangganya hatiku. Alangkah senangnya hatiku mempunyai adik-adik yang manis seperti kalian. Sudahlah Kanda Jayanegara. Jangan membuat lelucon. Lebih baik kau segera mengatakan alasan yang sebenarnya. Mengapa kami harus kembali tinggal di Majapahit? Itulah tadi alasannya, Tunggadewi. Aku tidak ingin berjauhan dengan kalian. Apakah alasan itu belum cukup? Kanda Prabu, sepertinya itu bukan alasan. Kami sudah merasa cukup dewasa untuk hidup mandiri. Aku sudah merasa cukup senang tinggal di Istana Wengker.
Demikian pula Yunda Tunggadewi. Yunda sudah merasa puas memerintah di Kahuripan. Mengapa kami harus kembali lagi seperti dulu? Raja Dewi, Raja Dewi. Sejak dulu kau memang kenes. Kau cantik dan kenes. Kanda Prabu, jawablah pertanyaan Yunda Tunggadewi. Atau kami akan menolak tinggal di Majapahit. Raja Dewi? Tidak ada seorang pun yang berani menolak keinginan Jayanegara. Termasuk kalian, adik-adikku sendiri. Kalian harus tunduk kepadaku. Kalian harus menuruti kemauanku. Kalian harus patuh pada perintah-perintahku. Aku bukan hanya saudara kandung kalian, tapi aku juga raja di negeri Majapahit ini. Siapapun juga yang berani menentang keinginanku, dia akan berhadapan dengan kekuasaanku. Sudahlah, Raja Dewi dan kau Tunggadewi, jangan kalian macam-macam. Ini hanya perkara sepele. Jangan dipanjang lebarkan. Biarlah aku yang mengatur semuanya ini. Ya, kalian menurut saja. Jangan membuat kesulitan. Nah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi, aku sudah menyiapkan sebuah puri yang indah untuk kalian berdua. Dayang-dayang akan segera membawamu ke sana. Selamat malam adik-adikku yang manis. Mulai hari itu, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi tinggal di lingkungan Istana Majapahit. Prabu Jayanegara menyediakan 2 buah puri yang indah yang terletak di Istana Kaputren. Putri Tunggadewi tinggal di Puri Manganti, sementara Dyah Wiyat Sri Raja Dewi tinggal di puri sebelahnya, Puri Madukara. Madukara artinya lebah. Pada hari yang ketiga, Putri Tunggadewi mengunjungi adiknya di Puri Madukara. Aku tidak tahu apa sebenarnya keinginan Kanda Prabu Jayanegara. Entahlah Yunda. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu bermaksud baik. Aku sudah merasa bahagia menjadi seorang batara di Kahuripan. Mengapa sekarang harus kembali tinggal di Majapahit? Lihatlah apa yang kita alami sekarang ini, Dinda Raja Dewi. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ratusan prajurit dikerahkan menjaga istana Kaputren. Kita ini sudah seperti 2 orang tawanan. Yunda, mengapa Ibunda Ratu membiarkan nasib kita seperti ini? Aku sudah bertemu dengan Ibunda Ratu. Beliau juga tidak bisa berbuat apa-apa, Dinda. Kekuasaan ada di tangan Kanda Prabu Jayanegara. Lalu, sampai kapan kita akan dikurung seperti ini? Aku tidak tahu, Dinda. Aku tidak tahu sampai kapan kita harus disekap seperti tawanan. Oh, Ibunda Raja Patmi. 2 orang putri Majapahit itu segera berlutut, menghaturkan sembah di hadapan ibu kandung mereka. Raja Patni adalah istri mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang keempat. Beliau menurunkan 2 orang putri, ialah Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Sedangkan Prabu Jayanegara adalah putra kandung Indreswari yang pada mulanya bernama Dara Petak. Dara Petak berasal dari negeri Swarna Bumi. Bunda. Sudahlah Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Kalian berdua tidak usah bersedih hati. Ibu, bagaimana kami tidak bersedih hati? Kanda Prabu Jayanegara mengurung kami di tempat ini bagaikan 2 orang tawanan. Kalian bukan tawanan. Kalian adalah putri-putri kerajaan Majapahit. Bunda, Ibunda Raja Patmi, tahukah Ibu mengapa Kanda Prabu mengambil keputusan seperti ini?
Raja Padmi, yang pada saat gadisnya bernama Dyah Dewi Gayatri, adalah istri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana yang keempat. Beliau menurunkan 2 orang putri, Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Sedangkan Prabu Jayanegara adalah putra kandung Indreswari yang pada mulanya bernama Dara Petak. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana tidak mempunyai putra ataupun putri. Maka Jayanegara yang juga bernama Kalagemet diambil sebagai putra angkat. Itulah sebabnya Jayanegara memperoleh kesempatan menjadi seorang putra mahkota.